Wah serius, kalau lu denger cerita ini sendirian, apalagi malam-malam, siap-siap merinding. Soalnya ini bukan cerita karangan, bukan urban legend, ini kejadian asli. Dan sampai sekarang, orang yang ngalamin itu masih trauma kalau lihat kain warna merah. Jadi, ceritanya begini. Ada dua teman pendaki, namanya Andra sama Dimas. Mereka bukan pemula, udah bolak-balik naik gunung. Tapi waktu itu mereka milih jalur Gunung Salak, yang katanya sih, dari dulu banyak kejadian aneh. Cuma ya biasa, anak muda, rasa penasaran ngalahin logika. Waktu mereka sampai di pos sebelum masuk hutan, ada bapak-bapak penjaga warung yang cuma bilang, "Pelan mas, kalau nanti lihat yang warna merah, jangan disapa, jangan ditanya, jalan terus aja." Mereka cuma ketawa, ngira itu cuma buat nakut-nakutin pendaki baru. Tapi begitu masuk hutan, semuanya mulai berubah. Awalnya hening banget, sampai suara daun jatuh pun kedengeran kayak sesuatu yang ngikutin langkah mereka. Angin gak ada, tapi pohon kayak goyang tipis, kayak lagi nyisihin jalan buat sesuatu. Dan puncak anehnya terjadi pas mereka istirahat di satu titik yang agak lapang. Dark, ada sosok perempuan jalan pelan banget, rambut panjang, lurus, nutupin separuh muka. Dan yang paling mencolok, kebaya merahnya nyala banget, kayak bukan warna yang cocok sama suasana hutan gelap. Dimas langsung panik. "Andra, itu pendaki, mana ada orang naik gunung pakai kebaya?" Andra cuma bisik, "Udah diem." Perempuan itu jalan makin dekat, tapi kakinya enggak nginjek tanah, kayak melayang 1-2 cm. Gerakannya halus banget, gak ada suara ranting patah, gak ada gesekan kain, sepi, tapi nusuk. Dimas gemeteran, megang bau Andra. "Andra, kita turun aja yuk." Tapi Andra nggak sesuatu. Perempuan itu nggak natap mereka. Dia cuma lurus ke depan, terus berhenti tepat di samping mereka. Dan senyum kecil, tapi dingin, bikin jantung kayak jatuh ke perut. Mereka nggak berani gerak, nggak berani napas kenceng. Dan perempuan itu pelen-pelen bilang, suaranya kecil, tapi jelas, "Kamu bukan yang aku cari." Lalu beneran hilang. Bukan jalan menjauh, bukan kabur, tapi hilang, kayak asap. Setelah itu, dua-duanya langsung mutusin turun. Dan lu kira ceritanya selesai sampai situ? Begitu mereka sampai bawah, mereka cerita ke bapak warung tadi. Pipoknya diem, ngeliatin mereka lama banget. Terus bilang, "Mas, 3 hari lalu ada rombongan pendaki hilang. Sampai sekarang belum ketemu." Katanya, salah satu pendakinya terakhir kali terlihat pakai jaket merah sebelum nyasar di jalur yang sama tempat kalian lihat perempuan tadi. Andra dan Dimas mulai merinding. Tapi bapaknya belum selesai. Dia ngeluarin HP jadul, nunjukin foto pencarian orang hilang. Foto terakhir pendaki itu sebelum dinyatakan hilang, bukan pakai jaket merah, bukan pendaki laki-laki, tapi perempuan muda, pakai kebaya merah. Dan lebih seremnya lagi, sosok di foto itu sedang tersenyum. Senyum yang sama persis, kayak yang mereka lihat di tengah hutan. Bapak itu cuma bilang pelan, "Kalau kalian disenyumin, berarti kalian dilepas. Kalian beruntung."